Butuh plastik gak? Butuh. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk perkuliahan hari ini tadi belum saya cek ya di Spada untuk TS-nya di pengembangan seni rupa anak usia dini ini apakah sudah melakukan semua atau belum. Cuma nanti akan saya sesuaikan lagi waktunya di tanggal 15, jadi nanti saya buka lagi sampai tanggal 17. Jadi ada kesempatan, mungkin ada beberapa yang belum upload atau ada yang mau merevisi hasil karyanya yang sudah diupload, monggo silakan waktunya. Terus untuk hari ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik cetak stensil gitu. Jadi teknik cetak stensil itu kalau di seni rupa biasanya menggunakannya media semprot atau cat semprot gitu. Tapi di sini untuk pengaplikasian untuk di TK atau PAUD itu ada beberapa penyesuaian mungkin yang sudah dilakukan atau yang pernah juga saya lihat di lapangan ini ya stensil dengan menggunakan media krayon, jadi membuat cetakannya terus nanti mewarnai atau coloringnya menggunakan krayon yang pernah saya lihat. Tetapi yang ini nanti saya informasikan kita bahas dengan tutorial yang sudah ada dari YouTube itu menggunakan material atau media spidol. Ada spidol, ada apa namanya plastik dan lain sebagainya. Nah, di sini akan saya coba perlihatkan. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan. Jadi ada spidol, ada semprotan bisa hand sanitizer atau apa gitu. Ada kita menggunakan gunting atau cutter untuk membuat lubang, pastinya ada kertas, terus nanti ada mika atau plastik bening. Nah, oke, tahapannya seperti ini. Jadi yang pertama buat cetakan atau buat master. Jadi kertas HVS bisa, kertas gambar juga bisa. Nah ini pola ini yang nanti akan digunakan sebagai cetakan. Nah cetakan ini dibuat asal. Jadi ini sebenarnya juga Anda bisa buat bentuk-bentuk tertentu, potongan bentuk ikan dan lain sebagainya. Nah selanjutnya adalah penggunaan mika atau untuk nanti memindahkan warna yang kita ambil dari spidol ke plastik, terus kita transfer atau kita pindahkan ke media kertas gambar kita. Ini sebentar, ini ada yang izin masuk juga. Nah ini tahapannya. Jadi spidol digoreskan di media plastik di atas permukaan plastik. Terus setelah itu nanti setelah sudah dikasih beberapa warna, pola-pola warna yang ditata sedemikian rupa. Nah di sini kita lihat bersama ya, ada warna spidol yang ketika digoreskan di plastik itu nampak, ada beberapa warna spidol yang tidak terlalu nampak. Setelah itu disemprot beberapa kali. Nah kalau kita lihat bersama-sama di sini, ketika melakukan semprotan itu kan butiran-butiran air yang keluar itu kecil-kecil.
dan melakukan semprotannya juga tidak banyak, hanya beberapa kali agar air yang mungkin berkumpul menjadi satu titik ini tidak menjadi satu di posisi tertentu gitu. Jadi masih menyebar. Nah, selanjutnya plastik ini kita balik, kita letakkan di atas permukaan cetakan yang kita tata sedemikian rupa, terus diratakan dengan menggunakan ujung jari gitu, agar warna yang dari spidol tadi pindah gitu ke media kertas gambar kita. Dan pastinya ada beberapa titik genangan air yang berada di beberapa sisi. Nah, ini harus kita bersihkan dengan menggunakan tisu agar mudah terserap gitu. Nah, ini setelah jadi didiamkan dulu agar kering. Nah, ini sebenarnya juga sudah menjadi karya cetak stensil gitu. Nah, ini bisa Anda maksimalkan lagi nanti, misalnya kalau bentuk ikan ya dibuat pola ikan. Nah, ini kalau ini beda ya, kalau ini memang dibuat gambar untuk memberikan isian di dalam cetakan ini, di dalam hasil cetakan ini. Tapi nanti untuk penerapan yang Anda akan kerjakan itu bisa bermacam-macam gitu. Anda cukup dengan memberikan polanya atau memberikan aksen untuk menjadi gambar. Ini misalnya kalau saya lihat kan kayak ini bisa dibikin kayak kepala anjing misalnya, ini hidungnya, nanti di sini ada matanya, terus ini ada telinganya, ini lehernya, nanti bisa dikasih kalung misalnya, atau kucing ini dua telinganya, nanti ada dua mata, ada hidung, ada ini, bisa juga. Jadi ini kombinasi gitu, kombinasi teknik dari teknik stensil dengan teknik drawing atau teknik gambar. Tahapannya mudah gitu. Jadi hanya menggunakan beberapa media, dan ini kenapa saya jadikan materi, karena setahu saya ini belum pernah saya temui di lapangan atau di kelas. Praktek dengan pernah cara atau tahapan di lapangan seperti ini. Yang saya tahu praktek yang modelnya seperti ini itu menggunakan crayon untuk warnanya. Terus gini, nah ini sebenarnya kan kenapa nggak semprotannya langsung dikasih air berwarna saja gitu. Nah, kalau semprotannya pakai air yang berwarna, misalnya pakai warna makanan, itu kan warnanya akan nyebar semuanya. Walaupun mungkin kita punya beberapa semprotan, misalnya 3 semprotan dengan warna. Nah, warna itu kan tidak bisa kita kontrol seperti ini gitu. Nah, kalau ini spidol kan kita bisa meletakkan, oh ini warna biru di atas, ini yang samping-samping ini warna pink, nanti ini ada warna kuning, nanti ada warna hijau. Nah, itu akan berpola seperti ini. Kalau pakai semprotan warna itu akan menyebar semuanya gitu, dan warnanya akan tidak bisa kita hasilkan seperti ini. Nah, monggo nanti bisa dicoba atau melakukan eksperimen juga gitu. Nah, tahapannya seperti ini. Ini bisa dihasilkan gambar-gambar seperti ini, atau cukup dengan Anda pola saja sesuai dengan keinginan Anda. Nah, contoh berikutnya lagi, ini kalau ini kan kayak semacam dibuat sebagai kartu ucapan gitu ya. Nah, berikutnya lagi adalah ini. Jadi Anda bisa membuat cetakan itu menjadi bentuk-bentuk tertentu. Kayak ini dibuat menjadi bentuk es krim. Seperti tadi saya sampaikan, Anda bisa membuat bentuk seperti misalnya pola ikan, atau pola bintang laut, atau pola menyerupai kepiting, dan lain sebagainya. Itu bisa. Dan tahapannya sama gitu. Ini untuk membuat cetakannya kan bisa menggunakan kertas HVS, bisa. Sepertinya kertas HVS ukuran apa misalnya. Enggak, yogurt enggak, ini yogurt agak asin-asin tebel-tebel. Mahal lah. Yogurt mah. Nah, setelah ini nanti sama seperti tahapan yang pertama tadi. Di bawahnya diberikan kertas gambar. Nah, ini ya kertas gambar yang digunakan sebenarnya cukup kertas gambar yang biasa saja sebenarnya. Kalau kita lihat di sini itu kan kertas gambar yang memang difungsikan untuk
cat air gitu, karena ada teksturnya dan dia cenderung lebih tebal untuk kuat menyerap air. Tapi saya kira untuk air yang digunakan juga tidak berlebihan, sehingga cukup dengan kertas gambar. Jadi kertas gambar yang nanti sudah ditimpa oleh warna yang sudah disemprot dengan air ini juga tidak akan melengkung. Nah, seperti ini. Jadi tahapannya sama seperti apa yang tadi sudah dikerjakan. Sebenarnya cukup seperti ini saja, tidak masalah, tidak usah ditambah seperti ini. Atau pola yang dibuat menggunakan spidol ini dilakukan untuk mempertegas bentuk dari es krimnya, itu saja sudah cukup. Jadi misalnya nanti satu bidang kertas gambar kita buat cetakan kecil-kecil, kita tata, itu nanti akan menjadi karya yang menarik. Jadi kayak membuat pola batik gitu yang disusun berulang-ulang. Nah, tapi ini dilakukan dengan proses penyajian yang berbeda. Tapi nanti monggo, karena di sini adalah pengembangan seni rupa, itu harapannya Anda bisa mengembangkan juga teknik, mengembangkan juga kolaborasi beberapa macam teknik untuk menghasilkan satu sajian karya yang lebih menarik. Nah, ini tujuannya. Jadi Anda bisa buat misalnya seperti ini, seperti kartu ucapan, atau juga dipertegas menjadi sebuah pola-pola yang menarik gitu. Misalnya ini polanya ikan, kan Anda tambahkan ada matanya, ada insangnya, ada siripnya, ada sisiknya, terus ditata sedemikian rupa. Nah, itu juga bisa. Simple jadinya. Jadi untuk praktek ini saya kira cukup simple dan mudah dipahami, mudah dipraktikkan, dan saya kira juga ini masih jarang gitu yang dilakukan di TK atau di PAUD gitu. Nah, biasanya teknik stensil ini kan langsung menggunakan semprotan spray atau pewarna, atau umumnya kita mengenalnya dengan pilok atau spray color gitu, warna. Nah, ini contoh pola yang lain, misalnya bentuk rumah misalnya. Jadi bebas nanti untuk mencoba bentuknya. Nah, selain ini nanti juga ada yang saya contohkan lagi, yaitu penggunaan media krayon. Jadi medianya menggunakan krayon untuk warnanya. Nah, penggunaan media krayon ini juga bisa menghasilkan proses pewarnaan yang sama. Kalau kita amati tadi ini hasilnya kan seperti kayak pelangi gitu ya. Jadi warna-warna yang dikombinasikan jadi satu. Terus ini yang perlu kita lihat secara detail, ini sebenarnya kan untuk rumah ini nanti ketika warna ini yang diletakkan di atas mika ini, ketika dibalikkan harusnya mirror atau cermin gitu. Jadi bukan sebelah sini yang diwarnai, harusnya sebelah sini untuk tiangnya, karena nanti ketika dibalik dia akan mirror. Tapi ini sepertinya nanti akan bersadar, dia akan sadar, oh nanti kalau dibalik dia akan menambahkan di bagian sini warnanya, karena nanti akan mirror. Nah, ketika dibalik posisinya, nah ini tadi kan kalau di sini kan salah, tidak bisa masuk karena cetakannya yang lubang di sini gitu. Nah, seperti ini yang saya maksudkan. Jadi kenapa plastik bening itu atau mika itu digunakan, karena untuk mengetahui pola yang kita akan cetak. Kalau menggunakan plastik hitam kan kita nggak tahu pesan dari spidolnya ini sudah masuk atau belum gitu. Kayaknya bisa menggunakan plastik bening atau mika atau plastik putih juga bisa. Jadi disesuaikan agar mempermudah kita ketika praktik gitu. Dan hasil akhirnya kurang lebih sama, ini seperti kayak kartu ucapan gitu. Nah, ini juga bisa kita jadikan sebagai materi bersama anak-anak untuk membuat karya-karya simpel seperti ini.
Terus yang kedua adalah teknik yang sama ini, tapi ini menggunakan krayon tahapannya. Oke. Nah ini ya tahapan ini. Pembuatan cetakannya sama seperti tadi, dibuat dengan pola-pola tertentu. Ini ada bentuk potongan kupu-kupu, jadi satunya tadi burung ya. Nah ini contohnya ada burung, ada kupu-kupu. Nah, ini kita bisa jadikan sebagai cetakannya. Nah, tapi ini penggunaan materialnya berbeda. Penggunaan materialnya adalah medianya krayon. Nah, ini yang biasa saya temui gitu, atau sudah pernah saya temui di TK atau di PAUD. Jadi ini terus pewarnaannya menggunakan krayon. Dan sekali lagi, ketika kita meletakkan cetakan agar tidak bergeser itu juga perlu diperhatikan. Kalau ini tadi kan ada yang ditempel pakai isolasi atau pakai lem gitu ya. Nah ini yang dilakukan proses pewarnaan adalah di bagian dalam cetakan. Nah yang biasanya dilakukan itu kan mencetak dengan daun singkong gitu, diletakkan terus nanti pakai cat terus ditaruh di atas sikat gigi terus dipercikan. Itu sama juga teknik stensil, tapi teknik stensilnya kan cetakannya tidak menjadi berwarna, karena cetakan yang Anda lakukan kan biasanya menutup kertas gambar itu dengan daun terus nanti disemprotkan, berarti pola dari daun itu kan tidak berwarna. Jadi yang berwarna adalah pola di luar daunnya. Nah ini yang dilakukan adalah cetakannya itu yang nanti berwarna. Ini dilakukan menggunakan media krayon. Ini bisa diperhalus warnanya, dijadikan satu agar ngeblend. Jadi sebenarnya dicampur langsung, digosok pakai krayon juga bisa, tapi ini dengan teknik yang sedikit berbeda. Nah hasilnya seperti ini. Jadi pola-pola cetakan yang nanti Anda bikin itu bisa bermacam-macam. Ada ikan, ini misalnya ada burung, merpati, ada kupu-kupu dan lain sebagainya, itu bisa. Nah terus ini kita lihat difungsikan lagi potongan cetakan itu untuk memberikan efek hasil akhirnya. Wah, keren pun. Nah ini diletakkan di atas permukaan tadi yang sudah diwarna, tapi di bagian pinggir-pinggirnya ini akan diwarnai warna yang lebih gelap dan nanti akan digosok menuju keluar dari cetakan ini. Nah, kita akan lihat bersama-sama. Nah ini ya, jadi bagian pinggir-pinggirnya diwarnai bisa menggunakan biru, bisa menggunakan hitam dan lain sebagainya. Pokoknya warna yang kontras dari ini, yang lebih tua. Nah ini diletakkan kembali di posisi yang sama persis. Nah ini untuk membuat efek karya stensil ini menjadi karya yang lebih menarik. Nah ini digosok ke atas. Nah setahu saya juga ada karya yang modelnya seperti ini, tapi menggosoknya ke dalam. Jadi kertas yang dilubangin itu dikasih warna pinggir-pinggirnya, terus menggosoknya ke dalam. Ini yang pernah saya lihat juga di TK di mana tempat saya mengajar dulu. Nah hasilnya seperti ini. Jadi karya-karyanya bisa jadi lebih menarik gitu. Nah, simple pembuatannya, jadi cukup seperti ini bisa, atau juga ditambahkan. Kalau ini kan ditambahkan juga seperti tadi ya. Jadi ditambahkan beberapa gambar lagi di dalamnya sehingga jadilah seperti ini. Tapi cukup seperti ini tadi saja sudah cukup. Misalnya mau ditambahkan gini juga bisa, nggak apa-apa. Kita ekspor saja bentuknya. Nah dari apa yang saya sampaikan ini
adakah yang ingin ditanyakan dari praktek untuk membuat karya stensil di mata kuliah pengembangan seni rupa ini? Jadi kalau di seni rupa sebenarnya stensilnya menggunakan cat semprot atau spray color misalnya. Monggo, ada yang mau bertanya? Ini nanti yang akan dipraktekkan proyek berikutnya untuk latihan di rumah masing-masing. Silakan. Izin bertanya, Pak. Monggo Ibu, silakan. Untuk yang menggunakan spidol dan mika itu alas bawah kertas itu ada minimal ketebalan berapa atau tidak nggih Pak? Matur suwun. Okay. Ya minimal menggunakan kertas gambar biasa. Kertas gambar biasa nggak apa-apa. Karena kan semprotan yang dilakukan itu kan tidak banyak airnya. Jadi untuk kertasnya menyerap airnya juga tidak berlebihan. Dan tadi kita lihat bersama-sama ketika mika itu dibalik dan ditempelkan ke kertas gambar, itu kan ada beberapa genangan air yang langsung juga dibersihkan menggunakan tisu. Jadi saya kira aman, tidak akan merubah bentuk kertasnya, kecuali kalau memang sangat basah sekali, pastinya kertasnya akan bergelombang. Saya kira aman sih Bu, karena beberapa saya praktekkan juga tidak masalah itu menggunakan kertas gambar biasa. Tapi kalau menggunakan kertas sama-sama kertas HVS bisa juga menggelembung gitu, karena kan cukup tipis kan kertas HVS itu. Jadi untuk daya serap airnya saya kira kurang maksimal gitu. Tapi kalau kertas gambar bisa sepertinya aman. Itu Anda lagi monggo yang ingin bertanya. Jadi misalnya gini ya, nanti di dalam satu bidang gambar Anda, di satu kertas itu Anda bisa membuat beberapa cetakan, tidak harus satu. Anda coba untuk mengkombinasikan, menata. Misalnya ada pola bunga, terus ada daun. Nanti kan jadinya kalau dari satu kesatuan warna kan kayak jadi pola batik. Cuma memang proses pengerjaannya kan harus bertahap. Nunggu kering dulu kan gitu. Nunggu kering dulu baru cetak berikutnya, nunggu kering dulu baru cetak berikutnya, kan nggak bisa dalam posisi basah terus kita tutup lagi, nanti malah jadi rusak akhirnya. Jadi hal ini memang perlu dipraktekkan atau memang harus dipraktekkan agar kita juga tahu tahapan-tahapan yang kita kerjakan itu ada beberapa hal yang memang perlu diperhatikan. Jadi kalau tidak akan tahu apa ya, hambatan atau kesulitan atau mungkin tantangan, ya tantangannya pasti untuk membuat karya ini. Dan karya ini juga sangat mudah untuk diamati dan dipraktekkan karena materialnya juga mudah didapat di sekeliling. Itu dari saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Bertanya lagi Pak, kalau spidolnya itu adakah merek tertentu yang direkomendasikan atau boleh kita pilih suka-suka? Ya sih Bu, boleh saja spidol apapun, yang penting tidak permanen. Soalnya kalau permanen itu kan dia akan nempel langsung di mikanya, nggak bisa larut dengan air gitu. Kalau spidol yang biasa kan larut dengan air, jadi warnanya itu akhirnya bercampur dengan air. Nah itu yang nanti akan kita pindahkan. Kalau kita tidak menggunakan air juga kita akan kesulitan memindahkan warna karena hanya goresan-goresan nanti, dan warnanya tidak bisa nutup secara keseluruhan gitu. Makanya kita gunakan semprotan air itu agar bisa mencampurkan warna-warna itu di dalam titik-titik air itu yang nanti akan kita pindahkan di media kertas gambarnya. Jadi spidol apapun bisa, tidak harus spidol dengan merek tertentu. Monggo, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Bu, silahkan. Ya Pak, izin bertanya. Tadi kan membuat cetak stensilnya satu tahap gitu ya Pak. Seandainya itu membuat cetakannya itu 2 tahap,
bisa nggak Pak? Misalnya kita dalam satu kertas kita buat backgroundnya dulu, misalnya kita seperti itu, tetap cetakannya kotak seperti kertasnya, kemudian setelah kering nanti terus kita membuat lagi yang ada bentuknya untuk kita kasih di atasnya, misalnya gitu. Kalau ditumpuk gitu bisa nggak Pak? Bisa itu, yang penting warnanya yang perlu kita perhatikan, warnanya harusnya kontras ya. Misalnya gini, tidak harus full, misalnya Anda bikin cetakan pertama itu bentuk kayu gitu kan, bentuknya kayak vas bunga misalnya. Nanti itu kan warnanya misalnya hanya menggunakan warna biru tua dan biru muda misalnya kan. Terus Anda sudah cetakan, terus nanti berikutnya lagi Anda membuat cetakan bentuk ikan. Berarti bentuk ikannya kan ukurannya lebih kecil daripada bentuk cetakan yang pertama. Nah itu diletakkan di dalamnya situ, di tadi ya, di posisi di dalam lingkaran atau gambar akuarium itu bisa gitu. Jadi seperti tadi modelnya seperti itu bisa, atau juga memang cetakan yang Anda lakukan di dalam satu bidang gambar itu ditata jadi pola, jadi kayak semacam batik gitu. Misalnya gambar ikan ditata di atas, nanti kalau sudah kering lagi bikin gambar ikan dengan mungkin ukuran yang sama atau ukuran yang beda, itu juga bebas. Terus Anda tata lagi di bagian bawahnya, nah itu nanti akan menjadi karya yang menarik. Jadi seperti itu bisa Ibu, tapi memang tadi yang disampaikan itu memang kan menunggu kering dulu. Jadi biar kering dulu agar nanti ketika dipindahkan gitu dari warna yang nempel di mika ke kertasnya juga bisa nempel lagi. Kalau sama-sama basah nanti akan nyampur warnanya, itu yang terjadi nanti. Begitu Ibu. Untuk airnya Pak, airnya cukup dengan air biasa aja atau mungkin ada air dicampur apa gitu agar apa hasilnya bisa lebih melekat? Bu, air biasa saja, air biasa saja. Itu kan semprotan hand sanitizer ya. Mungkin kalau masih ada sisa hand sanitizer ya pakai semprotan hand sanitizer, itu nggak apa-apa juga. Nggak harus diisi ulang air khusus gitu, nggak apa-apa. Iya. Malah bebas kuman nanti gambarnya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sami-sami. Monggo, ada lagi yang lain. Jadi gambarnya gambar yang steril, bebas kuman. Cuma memang gini tadi, kalau kita lihat sama-sama ya, kita perhatikan kan semprotan itu memang yang diperlukan semprotan yang bisa kecil-kecil dan menyebar gitu. Nah itu biasanya kan karakter semprotan kecil hand sanitizer atau semprotan parfum itu kan seperti itu. Jadi yang menyebar. Soalnya nanti kalau menggumpal, misalnya kemarin ada yang tanya gitu, Pak itu kalau pakai percikan dari sikat gigi yang dibasahin bisa nggak? Bisa juga gitu, cuma nanti takutnya kalau dari percikan itu kan ada tetesan ya, kadang kan kita mercikan tapi ada juga yang netes. Nah takutnya yang netes itu nanti terus menjadi satu titik ngumpul airnya gitu. Nah itu yang agak susah dikontrol, tapi kalau memang bisa menggunakan sikat gigi dengan percikan-percikan yang kecil nggak apa-apa juga dicoba gitu. Jadi misalnya tidak ada hand sanitizer pakai itu ya nggak masalah juga. Jadi monggo silahkan nanti ya eksperimen ya, kita coba sama-sama gitu. Mungkin dengan keterbatasan tidak ada semprotan ya pakai itu, siapa tahu malah mungkin Anda bisa mengendalikan itu. Jadi misalnya kan gini, dari kuas atau dari sikat gigi itu kan kita celupkan ke air dulu. Nah kita ketuk-ketukan dulu untuk meminimalisir air yang terlalu banyak nanti netes gitu. Nah dengan kita ketukkan kan ada air yang sudah terbuang gitu. Nah di situ kan ada air yang sedikit-sedikit. Nah ketika kita percikan, kemungkinan air yang akan nempel buih-buihnya juga lebih kecil-kecil gitu. Nah siapa tahu itu bisa dengan cara seperti itu. Ya kita nyoba, ini kan baru membayangkan ya, saya juga belum pernah nyoba pakai itu, cuma kemarin nyobanya pakai semprotan ini, malah saya bukan semprotan hand sanitizer Bu, semprotan yang biasa untuk bersihin motor itu loh, kan ada biar motor itu kadang dikit atau apa itu. Nah saya pakainya itu malah, jadi kalau itu kan untuk mengkilapkan motor, jadi ya bisa juga itu, karena itu kan ada kayak air sabun gitu. Jadi air untuk
nyemir ini lah, nyemir motor itulah. Tapi itu ya bisa juga. Dan wangi gitu. Pakai parfum juga bisa, tapi ya eman-eman nanti parfumnya dipakai untuk bikin karya gini. Jadi monggo silakan nanti dicoba. Monggo ada lagi yang lain yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Jadi tahapannya gitu, Jessica. Iya Pak, izin bertanya, untuk yang pakai air itu hanya yang pakai spidol ya? Kalau pakai krayon itu nggak pakai air ya? Kalau pakai krayon tidak usah pakai air, karena memang untuk memblending atau untuk mencampurkannya kan cukup dengan digosok ya, atau memang langsung juga digunakan pakai krayon. Nah kalau pakai krayon ini tadi Ibu pun juga bisa gitu mengkombinasikan ya. Jadi misalnya tadi nyambung lagi ya, misalnya yang satunya pertama bikin bentuk akuarium yang besar, terus nanti bikin ikan-ikan kecil. Nah pakai krayon itu bisa langsung gitu, tinggal menentukan warnanya saja agar warnanya itu dari cetakan satu dengan cetakan yang lain itu bisa berbeda gitu. Cuma kalau memang menggunakan krayon itu harus dibersihkan artian kalau tadi krayon yang pertama itu kan digosok itu untuk mencampurkan warna krayon satu dengan yang lainnya. Selain itu juga mengikis kandungan krayon yang nempel di permukaan kertas. Soalnya kalau itu nanti dibiarkan terus kita coba untuk membuat warna berikutnya menjadi cetakan yang berikutnya, itu agak susah nempel. Nah susahnya di krayon di situ gitu. Kecuali gini, kalau dikombinasikan bisa juga Bu Pun atau Bu Istika ya. Misalnya yang pertama cetakannya menggunakan spidol, nanti seperti tadi pakai semprotan. Terus yang kedua misalnya kita kombinasikan bikin cetakan tapi menggunakan krayon, nah itu juga bisa. Ini kita baru kepikiran ini dari pertanyaan ini, siapa tahu ya itu memang tahapan yang di mix ya, jadi mix media. Jadi kita menggunakan media yang beragam gitu, tidak hanya satu media. Nah, itu bisa Bu. Berarti kalau pakai krayon itu kayak abur dalam abur luar itu ya Pak? Ya betul, itu sebutannya G. Nah seperti itu. Pensil. Jadi bisa dikombinasikan dengan dua media yang berbeda. Jadi misalnya cetakannya juga tidak, misalnya tadi yang pertama pakai spidol sudah jadi, terus bikin cetakan kedua ternyata tidak mau menggunakan krayon, pakai pensil warna atau pakai pensil hitam saja, diarsipkan juga bisa di dalam cetakan itu. Jadi pola-pola ikan, jadi pola-pola misalnya bintang laut atau apa gitu. Misalnya tadi membuatnya akuarium misalnya saja seperti itu bisa. Cuma kalau gini, kalau yang pertama menggunakan krayon sudah jadi, terus berikutnya mau ditimpa dengan menggunakan warna spidol, itu sepertinya agak susah warnanya nempel lah. Jadi tahapannya harus pas dulu, harus benar dulu. Kalau yang pertama Anda menggunakan krayon, setelah jadi terus Anda timpa dengan cetakan baru yang nanti dikerjakan menggunakan spidol, itu sepertinya agak susah nempel warnanya dan agak susah terlihat hasilnya. Nah yang pas atau yang mungkin lebih tepatnya, yang pertama kita menggunakan spidol dulu, baru nanti kita menggunakan cetakan yang kedua pakainya krayon, karena kita pertimbangkan tingkat karakteristik dari macam-macam media yang kita gunakan ini. Antara cairan yang kita gabungkan dengan warna spidol itu dia akan kalah pastinya dengan goresan krayon yang lebih pelakat, yang lebih kuat gitu ya. Nah, membedakan kalau kita lihat ini tadi kan saya coba lihat ya. Nah warna ini dengan warna ini kan lebih soft yang spidol ya, yang lebih transparan, kalau lebih transparan gitu. Kalau ini kan lebih pelakat, lebih kuat. Nah ini kalau kita timpa dengan warna spidol kemungkinan tidak akan maksimal munculnya. Tapi kalau ini kita buat misalnya gambar kupu-kupu kecil di sini dengan warna ini, pasti lebih menonjol gitu, lebih kelihatan. Nah itu yang sepertinya harus dipahami gitu.
Kalau kita menggunakan mixed media, kita menggunakan material yang memang mudah untuk ditumpuk di atasnya. Kalau ini kayaknya sulit untuk ditumpuk, kecuali kalau ini ditumpuknya sama-sama menggunakan krayon bisa. Begitu kurang lebihnya. Monggo, ada lagi. Oh iya, untuk presensi sudah saya buatkan di Sepada, dan presensi yang untuk minggu lalu sudah saya absenkan semua, sudah saya presensikan semua. Jadi nanti yang diisi yang minggu ini atau yang hari ini saja. Itu nggih, ini tinggal dipraktekkan secara mandiri. Nggih, monggo Bu Selvi, silakan. Ya, Pak, kita mau bertanya. Itu berarti kita akan membuat tugas. Jadi kita memilih antara pakai spidol atau pakai krayon, atau kita bikin dua-duanya. Dan juga pertanyaan kedua, apakah kertasnya berarti terserah kita ukurannya atau bagaimana, Pak? Oke, jadi untuk praktek ini Anda bisa mencoba dua-duanya atau mengkombinasikan dari dua material tadi untuk menjadi satu karya. Itu bisa Anda lakukan karena memang di sini kan kuliah seni rupa ya. Jadi kita juga harus mencoba untuk membuat sesuatu hal itu yang tadi kita padu-padankan gitu. Material ini kalau nggak ada pakai ini bisa. Tapi kita coba misalnya dua-duanya materialnya ada, kita coba gabungkan hasilnya seperti apa. Nah, untuk kertasnya monggo bebas, ukurannya bebas. Kita bisa menggunakan kertas A4, bisa menggunakan kertas A3 misalnya. Yang penting dalam proses praktek ini Anda punya pengalaman, punya sesuatu hal yang pernah Anda lakukan. Tapi kalau melakukannya kan kita hanya angan-angan saja. Oh, ini kayaknya digabungkan ini bisa nih, kayaknya ini bisa nih, misalnya. Tapi kalau mempraktekkan kan bisanya seperti apa? Tadi misalnya menggunakan dua material yang berbeda digabungkan, atau lebih amannya itu yang spidol dulu. Setelah itu kita menggunakan krayon gitu. Kalau pakai krayon dulu pasti tidak akan bisa. Karena sepengalaman saya, ini juga saya lakukan ketika menggunakan cat minyak gitu. Saya mengkombinasikan antara cat minyak dengan pastel oil atau krayon yang bisa digunakan untuk melukis gitu. Itu juga bisa, tapi dengan intensitas pencampuran linseed oil atau pencampuran minyaknya itu seberapa takarannya. Nah, hal-hal seperti ini juga perlu diuji coba gitu. Kalau nggak diuji coba atau dipraktekkan, kita akan susah mendeskripsikan, hanya mengangan-angan saja. Untuk waktu dekat ini juga saya melakukan beberapa uji coba hanya menggunakan tinta Cina atau tinta bank untuk melukis. Nah, ini caranya gimana? Ketika saya gabungkan dengan adonan pencuci piring misalnya, saya bikin gelembung-gelembung, terus nanti saya campur tinta, terus gelembung-gelembung itu saya letakkan di kertas, terus saya letuskan gelembung-gelembung itu, akhirnya membuat efek tertentu misalnya. Nah, hal-hal itu kan pengembangan seni rupa ya. Kita coba mengembangkan atau eksperimen teknik, eksperimen cara, eksperimen juga memadupadankan material. Nah, ini monggo nanti silahkan Anda praktekkan. Jadi paling tidak ada dua materi, ada dua material. Yang pertama pakai spidol, yang kedua pakai krayon. Jadi itu nanti monggo silahkan bisa dipraktekkan. Kalau yang pakai krayon saya kira tadi ada yang menyampaikan banyak yang sudah saya tahu itu di lapangan kalau menggunakan krayon. Tapi kalau yang menggunakan spidol ini saya belum pernah melihat. Nah, monggo nanti bisa dicoba. Begitu Ibu. Iya Pak, terima kasih. Monggo selanjutnya Bu Kasturah, silakan. Iya Pak, izin bertanya, sama mau berbagi pengalaman kemarin Pak. Iya. Saat kemarin membuat stone art, itu kan kemarin saya menggunakan
cat akrilik ya. Terus saya aplikasikan setelah dicat kanci batu, terus cat akriliknya itu setelah dikeringkan itu kan tidak mengkilap gitu Pak. Jadi kayaknya itu kan hasilnya kurang, saat difoto itu kurang menarik gitu. Terus saya kembangkan, saya aplikasikan itu menggunakan semprotan seperti yang Bapak tadi sampaikan, semprotan buat mengkilati motor itu. Kebetulan di rumah itu kan ada, saya aplikasikan itu, saya coba dulu di batu yang belum kita kasih warna. Ternyata di batu yang belum dikasih warna itu hasilnya itu bagus Pak. Setelah setelah saya semprotkan ke hasil yang saya buat, ternyata setelah dikeringkan itu batunya itu mengkilat seperti dikasih kayak pernis gitu Pak, kalau di batu alam itu. Lah itu apakah nantinya cat itu kelamaan itu akan kayak jadi kayak berlumut atau enggak ya Pak? Apa malah justru lebih baik jadi warnanya itu tidak luntur? Jadi kalau finishing itu memang tujuannya kan untuk melindungi cat itu dari goresan atau dari noda atau dari kotor misalnya. Jadi kalau sudah di finishing itu kita bisa mempermudah membersihkannya. Misalnya kalau lukisan atau gambar sudah kita finishing, misalnya ketetesan air kopi atau apa misalnya, atau noda atau saus atau apa, itu mudah bersihkan dengan tisu, dengan apa, itu tidak akan bercampur dengan warnanya atau warnanya tidak akan rusak karena sudah ada lapisan pelindungnya. Nah kalau misalnya batu yang kita warnai itu sebenarnya bisa juga digunakan finishing itu menggunakan lem putih atau lem kayu gitu. Jadi saya juga membuat karya barong itu dari kardus ya, dari kardus bekas saya potong-potong, saya rangkai, terus saya warnai. Nah karena saya tidak punya finishing semprot, saya gunakan finishingnya pakai lem kayu. Itu tujuannya juga agar kardus yang saya tempel-tempel itu lebih lekat. Nah kalau lem kayu juga sudah melapisi secara keseluruhan dari karya itu, ketika dia kering, dia juga akan membuat warna yang tertutup oleh lem kayu itu lebih muncul lagi, lebih mengkilap lagi. Itu bisa gitu. Tapi memang untuk lem kayu ini kan memang kelemahannya kalau dia kelamaan terkena air juga akan mudah rusak gitu. Beda kalau semprotan, misalnya kayak clear ya, semprotan pilok atau clear itu kan memang fungsinya ada pelapis di situ. Itu ada kayak zat yang memang melapisi. Kalau kering dia tidak akan mudah rusak gitu. Beda dengan karakter lem kayu. Jadi nanti misalnya karya untuk stensil ini juga sama gitu. Anda mau melakukan finishing dengan cara seperti itu juga bisa juga untuk memunculkan warna itu lebih kuat lagi. Biasanya kalau sudah dilapisi finishing, warna itu akan muncul lebih kuat lagi. Dan finishing itu juga ada macam-macam karakternya. Ada yang karakternya glossy, mengkilap gitu, kayak memang ada plastiknya gitu. Ada yang karakternya itu matte atau doff. Jadi setelah dikasih finishing itu tidak ngefek gitu, tidak ada banyak perubahan, kecuali warna itu memang lebih padat, memang lebih sedikit, lebih muncul gitu. Tapi kalau doff kan dia tidak akan seperti yang glossy yang mengkilap. Nah ini karakternya beda-beda. Ada juga yang finishing itu membuat karya itu menjadi lebih klasik, jadi lebih kayak kuno gitu, jadi kayak pernis ya. Pernis kan ketika kita lapiskan kan agak coklat atau kuning gitu. Nah itu juga ada. Jadi memang karakteristik finishing ini macam-macam juga, dan ketika itu diterapkan ke karya juga akan menghasilkan efek yang sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kita juga harus paham atau tahu juga karakter dari media yang kita gunakan. Seperti itu Ibu. Iya Pak, berarti bisa diaplikasikan di karya stensil ini ya Pak? Bisa. Kan kalau karya stensil ini kan bahan dasarnya itu kan dari kertas. Jadi kalau misalnya disemprotkan biar glossy atau biar
terhindar dari jamur-jamur. Kan biasanya kalau kita bikin karya menggunakan spidol atau krayon itu kan kalau kelamaan kita nggak ada pelindungnya itu kan biasanya ada jamur ya Pak. Iya. Ya, berarti itu bisa diaplikasikan dengan semprot itu ya, yang glossy. Bisa. Oh iya, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Jadi gitu ya, kurang lebihnya memang beberapa penanganan di sini kan bermacam-macam gitu untuk menghasilkan satu karya. Itu bisa banyak teknik, bisa banyak media gitu. Dan nanti ketika karya jadi itu penyajiannya juga diperlukan lagi. Ini kan belum membahas misalnya karya itu nanti mau dipajang. Misalnya karya itu mau dipajang, nanti figurannya seperti apa, yang pas untuk karya seperti ini seperti apa. Nah itu lebih detail lagi. Sebelum di figura saja kita memperhatikan tadi seperti yang disampaikan Bu Kastura tadi kan, ini finishingnya gimana gitu untuk melindungi agar karya itu tidak rusak. Nah itu berarti kan ada pemikiran yang berkelanjutan gitu. Dari karya yang sudah selesai kita perhitungkan untuk menjadi karya yang aman, bebas dari atau terhindar dari sesuatu hal yang merusak karya itu sendiri. Makanya perlu penanganan secara khusus gitu. Penanganan secara khusus pun kita juga harus memperhatikan karakteristik media yang kita gunakan. Nah, kurang lebihnya itu untuk hari ini. Monggo nanti, karena ini sebenarnya kan mata kuliah praktik ya, jadi kita tinggal mempraktikkan apa-apa saja yang tadi saya sampaikan, dicoba atau mungkin nanti jika kita ada kesempatan untuk mempraktikkan ini bersama anak-anak juga, saya kira ini menjadi sesuatu hal yang menarik. Karena tadi kalau kita lihat bersama-sama ketika menggunakan spidol itu kan jadi menarik hasil akhirnya. Awalnya mencampur warna-warna apa di tata sedemikian rupa, ketika dijadikan satu dan dipindahkan ke media kertas sesuai dengan cetakannya, kan warnanya jadi menarik gitu. Jadi seperti ini gitu. Jadi lebih soft, gabungan dari warna biru, kuning, ungu dan lain sebagainya. Ini juga menjadi kejutan mungkin ketika dipraktekkan. Saya kira itu saja dari saya untuk materi kali presensi, dan juga nanti ini saya cek ya untuk di UTS-nya yang belum mengumpulkan atau yang mau merevisi misalnya, kemarin kayaknya kok fotonya kurang bagus, ini yang sudah difoto ulang atau sudah definisi kok tambah bagus, dikirim lagi monggo. Ini nanti saya sesuaikan waktu penguploadannya sampai tanggal 17. Jadi itu saja dari saya. Silahkan untuk setelah ini bisa melakukan presensi, dan ini sebenarnya juga di Google Meet ini sudah sharing otomatis dan tercatat gitu di dalam perkuliahan atau sistem rekamnya gitu. Itu dari saya untuk hari ini cukup. Monggo nanti bisa diuji cobakan, dipraktekkan secara mandiri gitu Ibu. Untuk selanjutnya ini saya akan masuk ke kelas. Terima kasih untuk hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.